Cek sound, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kembali lagi Sore, kita Bapak. edukasi. Siap. Nah, Edukasi. edukasi sore ini adalah tentang psikologis trading. Ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan di saat kita mau trading, terutama yang paling penting adalah psikologi. Psikologi, perasaan kita, kondisi kita itu harus tenang kalau mau trading. Kenapa harus tenang? Ya, supaya kita mudah membaca pergerakan saham, melihat naik turunnya grafik, itu kita harus tenang. Mau sahamnya dibawa naik, mau sahamnya dibawa turun, itu kita harus benar-benar tenang. Dan supaya tenang, maka diri kita sendiri harus tenang. Jangan minta orang lain untuk tenang, karena pasti nggak bisa. Jadi kalau ada yang mengganggu, kalau kita tenang, pasti kita juga diganggu seheboh apapun, tetap akan tenang. Gitu. Jadi semua pasti kembali ke diri kita masing-masing. Tapi selain perasaan kita harus tenang, kita juga harus tahu kondisi pasarnya. Kondisi medan trading, kita juga harus tahu pergerakannya bagaimana, ya, naik turunnya bagaimana, karakter saham yang mau dibeli seperti apa, itu juga harus tahu. Kalau di awal pasti belum tahu, apalagi yang baru transaksi. Nah, supaya tahu kondisi pasarnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat trading plan. Ini yang paling penting, trading plan. Dan silakan berpatokan pada trading plan yang sudah kita buat sendiri. Yang buat trading plan itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Tapi kita yang membuat trading plan, kita yang buat trading plan sesuai dengan indikator yang kita inginkan. Trading plan-nya juga nggak susah, trading plan-nya juga nggak ribet. Jadi trading itu cuma ada dua. Pertama fast trade, yang kedua swing. Ini jangan diubah-ubah. Yang fast trade jangan dijadikan swing, yang swing juga jangan dijadikan fast trade. Kenapa? Supaya sesuai dengan trading plan kita, dan supaya perasaan kita juga tetap santai. Yang swing, mau dibawa naik, mau dibawa turun, itu tetap harus santai. Selama indikatornya memang menginformasikan masih on track. On track bagaimana kalau swing? On track swing itu candlenya biru pertama kali beli, merah jual. Itu tracknya. Jadi biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Selain itu, jangan ngapa-ngapain. Jangan transaksi. Itu untuk swing. Supaya kita tenang tradingnya. Yang swing baru naik, habis itu dibawa turun, lalu panik. Itu nggak akan tenang tradingnya. Fast trade juga sama. Fast trade supaya tenang, maka harus melihat pergerakannya. Jangan hanya mengandalkan suara. Kalau memang benar-benar fast trade. Kalau alasannya, Pak, alatnya belum ada, toolnya belum ada, belum punya, ya berarti itu namanya bukan fast trade, latihan fast trade. Nggak apa-apa kalau latihan. Jadi fast trade pastikan trading plan-nya dibuat dulu. Target profit nggak usah muluk-muluk ya. Tapi buatlah target profit yang memang bisa kita raih setiap harinya. Gitu. Jadi trading plan harus kita buat di awal dan kita harus konsisten dengan trading plan yang kita buat sendiri. Misal Bapak dan Ibu target profitnya 2% terlalu kecil,
mungkin ada yang seperti itu, boleh buat trading plan fast rate 5%. Tapi apal dulu indikator yang mau digunakan, kayak gitu. Jadi supaya kita trading plan itu selalu ngikutin dengan indikator. Dan kondisi pasar juga kita harus tahu. Fast trade itu pasti akan cepat berpindah sahamnya. Transaksinya bisa berpindah-pindah dalam hitungan menit atau dalam hitungan ticknya untuk time frame-nya. Untuk mencari sahamnya, saham apa aja yang cocok untuk fast trade, maka harus punya yang namanya bot Telegram, harus punya yang namanya trading Indo Premier. Karena itu fungsinya untuk fast trade. Jadi gambaran besar untuk trading itu kita punya. Petanya punya gitu. Kalau kita punya petanya, maka mau trading dengan kondisi apapun itu pasti tenang. Itu. Nah, itu wajarnya. Kalau pengen lebih tenang lagi, silakan beli saham-saham yang posisinya di bawah dan mau naik. Itu kalau tradingnya mau tenang. Kalau misalnya fast trade gagal buat swing, itu opsi kedua. Kalau mau tradingnya tenang, tapi harus punya. Udah kita mandi dulu deh. Harus melihat saham-saham yang sedang di bawah. Dan belinya jangan ngejar. Ya, belinya jangan ngejar. Kalau ada yang bilang lagi naik, jangan dikejar. Karena orang yang bilang tadi sudah beli di bawah. Supaya dapatnya di bawah, ya, supaya dapatnya di saat mau naik, maka harus melihat candle biru, candle merah. Kembali lagi ke sini. Di saat candle biru pertama kali 100 tick sama 1 menit, itu juga silakan beli. Kalau fast trade. Jangan sudah biru ke-5, biru ke-6, bertanya, Pak boleh masuk? Jawabannya pasti boleh. Tapi telat sebenarnya. Nah, kalau sudah masuk di tengah-tengah, lalu setelah itu candlenya merah, pasti nggak mau jual rata-rata. Jadinya minus, mengganggu psikologis. Jadi yang paling penting, belilah di saat yang paling tepat, setelah itu tinggal nunggu jualnya. Kalau belinya tepat, jualnya pasti santai. Mau dibawa naik, mau dibawa turun, nggak akan jadi masalah. Itu untuk yang fast trade. Kalau untuk yang swing, tinggal dilihat candle daily-nya. Biru pertama, beli. Kalau sudah biru kedua, itu sudah telat. Momennya sudah telat. Artinya apa? Ngejar. Jadi mau fast trade, mau swing, supaya psikologis kita tenang, itu harus benar-benar dilihat candle atau grafiknya. Kalau biru pertama beli, mau fast trade, mau swing, merah jual. Karena rata-rata kebanyakan mau dibuat fast trade, setelah itu minus, jadinya swing. Padahal candle daily-nya juga merah. Jadi bisa turun. Gitu. Jadi harus benar-benar dipantau dan jangan hanya mengandalkan suara. Apalagi yang fast trade. Riskan. Karena pergerakan sahamnya sangat volatil. Gitu. Dan untuk beli sahamnya jangan banyak-banyak. Maksimal 2 atau 3 lah maksimal. 3 itu udah maksimal. Karena kita pasti punya keterbatasan untuk memantau. Memantau saham akan naik atau memantau saham akan turun.
Kalau terlalu banyak sahamnya, pasti kita juga nggak tenang. Apalagi sahamnya banyak, ya, di satu sekuritas, lalu merah semua. Pagi-pagi buka itu udah malas. Udah minder duluan sama portonya, karena merah. Begitu juga kalau biru. Biru semuanya pun, ya, profit semuanya pun, juga pasti bingung. Ini di TP atau enggak? Dan kalau banyak pasti dipecah-pecah kan dananya. Misalkan 10 juta, dibeliin 10 saham, cuman 1 jutaan. Mending ya, mending 2 saham tapi 5 juta. Sama-sama profit 10%. Mending mantau satu saham aja. Gitu. Dan kalau sahamnya sudah terlanjur turun, seperti SLIS ini, misalnya turun terus, sudah merah ke-5, baru nanya, akan naik atau akan turun. Pasti terganggu lagi tuh psikologisnya. Mau dijual, sayang. Dibiarkan makin turun. Artinya apa? Di saat merah pertama, sesuai dengan edukasi setiap harinya, itu harus jual. Nggak perlu bertanya ke siapapun. Karena nanya ke siapapun, di saat candlenya merah, ini akan turun. Kalau nggak dijual, bisa jadi makin turun. Jadi pastikan saat mau trading, apalagi pagi, jangan pas 9, jam 9 baru buka aplikasi. Tapi sisihkan waktu entah 15 menit sebelumnya atau 30 menit sebelum trading, itu kita sudah siap-siap. Supaya saat tradingnya memang pas. Kalau pagi buka sekuritasnya pas jam 9, bisa jadi tradingnya adalah lebih dari jam 9. Bisa 9 lebih 5, lebih 10. Saat pergerakannya sangat volatil, itu ikut beli. Jadinya apa? Ketinggalan. Gitu. Jadi sesi 2 juga sama. Sesi 2 juga sudah siap-siap. Minimal 5 menit atau 15 menit sebelum pasar buka. Buka dulu aplikasinya. Baru di saat pembukaan detik pertama, kita sudah siap untuk melihat sahamnya, untuk membeli sahamnya. Yang fast trade ya pastikan melihat frekuensi di iPod 1, di Mandiri Sekuritas 100 tick 1 menit, time frame daily, dan stop done. Supaya kita tahu petanya, supaya kita tahu pergerakannya. Akan naikkah, akan turunkah, atau seperti apa. Dan kalau fast trade ya, harus cepat memang fast trade. Karena pergerakan saham tidak mengikuti keinginan kita. Pergerakan saham tidak mengikuti keinginan kita. Jadi kita harus ikut arah pergerakan indikatornya. Fast trade. Kalau pengen santai, silakan swing. Kalau pengen santai, silakan swing. Karena tradingnya untuk beberapa hari. Apapun itu sahamnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Saya bertanya Pak Oli, Yes. itu tadi kan ada apa trading plan itu kan ada 2 ya, antara fast trade sama swing trade. Tapi di pagi tadi itu ada istilah yang namanya ATM harian. Itu apa itu Pak? Saya masih belum paham. Jadi itu adalah ATM harian, itu adalah menu, Pak. Itu adalah istilah yang membuat adalah teman-teman sendiri, ATM harian. Nah, di ATM harian itu sama dengan fast trade. Oh, Ini sama dengan fast trade. Artinya apa? ATM harian itu kena saham-saham yang sedang dalam pengawasan khusus Bursa Efek Indonesia. Maka di situ sahamnya ada tato X. Contoh kayak gini ATM harian. Apa tadi? SWAT. bos.
Bos boleh, oke. Bos. Ini kan kena tato X. Berarti ini masuk kriteria saham ATM harian. Artinya apa ATM harian? Jadi kriteria saham masuk ATM harian, pertama sahamnya ARA. Kenaikan tertinggi di hari itu. ATM harian. Naiknya maksimal 10%. Yang kedua, pertama pasti kena tato X. Yang kedua, sahamnya naik 10% dan lengket, diam. Yang ketiga, kalau bisa candlenya biru pertama. Itu masuk kriteria ATM harian. Siapapun bisa melihat. Siapapun bisa mencari. Bos, tadi bos yang beli tadi pagi pasti ngejar. Yang beli dari kemarin sore, tadi pagi kan tinggal profit. Bos. Karena naiknya sampai 63. Kalau tadi nggak diambil profitnya, turun lagi bos. Gitu. Jadi kita harus konsisten untuk melihat pergerakannya. Oh ini daily. Contoh oke, untuk besok nih. SWAT. Tadi sudah ada yang beli SWAT. SWAT hari ini bisa buat ATM harian. Kenapa? Kena tato X kriteria pertama. ARA kriteria kedua. Daily-nya masih merah, ya nggak apa-apa. Yang penting dua kriteria ini masuk. Kena tato X, kenaikannya maksimal. Candle-nya masih merah, nggak apa-apa. Tandanya besok akan biru di pagi besok. Nah, kalau tadi sudah beli SWAT, besok pagi, kalau SWAT naik ARA 10% dari sekarang, dari 57, berarti besok ke 62. Kalau besok SWAT naik ke 62 dan diam, nggak gerak, nggak goyang, di hold, jangan dijual. Tapi kalau besok SWAT naik ke 61, lalu turun, goyang ke 60, jual dulu. Tarik dulu profitnya. Dan namanya ATM harian ya setiap hari boleh ditarik. Kecuali lengket tadi. Kalau sudah lengket, ya udah buat besoknya. Jadi misalnya langsung besok 62 ARA, ya udah jangan dijual. Besoknya lagi. Dan kalau nggak ARA, itu harus selesai di hari itu. Artinya apa? Karena ini sahamnya kena tato X, jangan disimpan lama-lama. Karena dalam pengawasan khusus Bursa Efek Indonesia. Gitu, Pak. Bos, ada lagi? Yes. Ya bos, yang tadi tato X item harian kita beli sekarang kan, terus SWAT. Besok pagi begitu buka nggak ARA langsung jual ya kalau nggak itu. Yes. Nggak ditunggu mama naik, mama dibuka langsung baru 61, tapi belum turun. Tunggu dulu nggak biar siapa tahu lengket itu. Oke, kalau pertanyaan seperti itu besok Bapak pantau 100 tick sama 1 menit. Oke. Ya. Kalau 61 candlenya masih biru, hold nggak apa-apa. Siap. Tapi setelah itu merah, jual dulu. Jual dulu. Siap, siap. Oke bos, thank you bos. Jadi ATM harian itu sama dengan fast trade. Cuman ini memanfaatkan momentum orang-orang yang pada takut beli. Kena tato X, di luaran sana pasti takut beli. Karena dalam pengawasan khusus. Oke bos. Kayak Ada tadi lagi? ya bos, IATA sama bos langsung lepas ya. Yes, betul. Ya, sip. Kalau nggak diambil, ATM-nya ketelan nanti. Ketelan betul bos. PIN-nya hilang. PIN-nya lupa. Makasih Pak Odi. Yes. Ada lagi?
Oli, Ya bos. Pak, misalnya hari ini biru pertama, Pak, atau hijau pertama ya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa besok si saham ini akan berlanjut naiknya, selain pakai candle bayangan sama spike ya. Selain pakai candle bayangan, Pak, Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Kalau pakai volume atau saham ini sedang diakumulasi gitu, bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena kita nggak ada yang hari ini diakumulasi, besok naik. Itu nggak ada. Maksudnya nggak ada, saya sih belum ngeriset gitu. Tapi nanti Bapak boleh riset. Hari ini yang diakumulasi, besok naik apa enggak? Kalaupun naik, naiknya akan berapa persen? Nah itu kan harus dilakukan Pak ya, harus diriset. Kalau saya belum ngeriset sampai sejauh itu. Oke. Tapi memang rata-rata. Kalau hari ini diakumulasi, besok akan naik. Tapi naiknya seperti apa? Biasanya kalau naik, ini volatil. Bisa naik, habis itu bisa turun. Dan itu juga tergantung di saham apa. Oke. Gitu. Berarti Ada lagi? patokannya candle bayangan berarti ya, Pak ya? Iya, yang mudah dan bisa semua bisa melakukan. Pakai candle bayangan, Pak. Mungkin ada cara lain ya, tapi saya nggak tahu. Tapi mungkin hanya sebagian orang. Orang lain mau melakukan susah. Kalau candle bayangan, semua orang bisa melakukan, asal mau melihat. Oke. Kadang kalau udah lampu kuning udah tahu candle bayangan besok seperti apa, Bos. Ya, nah itu kan dari kebiasaan ya, dari habit. Iya, Bos. Itu kan Lampu sama kuning dengan itu seperti meriset apa, Pak ya. Yanuar? Meriset tapi nggak sengaja. Karena niteni setiap harinya. Lampu kuning itu seperti apa, Pak? Caranya iya, ngelihatnya lah. Lampu kuning yang dimaksud lampu kuning itu seperti apa? Iya, Ini apa? Agro. SWAT ini lampu kuning. Tar. Bisa dibuktikan besok cek biru tuh, tapi kenaikannya berapa persen saya belum tahu ya. Ya, itu yang nggak bisa kita tahu. Lampu kuningnya di mana, Bos? Lampu kuning itu istilah, Pak. Istilahnya Pak Yanuar. Iya, maksudnya ngelihatnya di mana? Ini loh, Pak. Model candle itu loh. Oh, candle pattern ya? Bentuk candle ya, Pak ya? Bukan, inilah. Bentar ya. Saat edukasi pasti tahu. candlenya mengecil. Ini loh, Pak. Rumusnya sepertinya dari sini. Candlenya merah, tapi ada sumbu atas, sumbu bawah. Oke. Itu waktunya beli. Reversal. Ya, waktunya beli. Kenapa? Karena candle berikutnya itu akan biru. Nah, Oke. pilihannya adalah kalau nunggu confirm, ditunggu candlenya biru. Kalau candlenya masih merah, tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, itu tanda-tanda besoknya mau biru, baru tanda-tanda, belum kepastian. Nah, namanya tanda-tanda, setiap orang pasti akan menilai, oh nggak mau, saya butuhnya yang pasti-pasti. Ditunggu candle biru. Tapi apa? Ya sudah telat. Sudah telat sedikit. Contoh SWAT. Besok candle bayangannya akan biru. Oh, karena itu ya, ada sumbu atas sumbu bawah ya, Bos. Ya, oke, yang itu. Siap. Ingat. Ini kan belum terjadi. Yang sudah terjadi Ya. hari ini apa? Agro. Kemarin yang melihat agro pasti beli. Kalau biasa niteni. Kalau terbiasa dengan kumis atas, kumis bawah ini. Kemarin sudah beli agro. Tadi pagi tinggal tenang-tenang aja. Nggak ngejer-ngejer belinya. Berarti belinya kemarin ya, Pak ya itu ya? Iya, belinya kemarin. Tapi orang yang spekulatif belinya kemarin, Pak.
orang yang nunggu kepastian belinya tadi pagi. Virge juga kan, Bos? Virge, yes. Mulai mengecil Virge. Nah, jadi Agro tuh LQ45 ya, Bos? bukan. Kompas. Kompas Kompas ya? 100, yes. Berarti ini kan ada hubungannya dengan candle reversal ya, Pak ya? Candle reversal. reversal. Bisa, candle reversal bisa. Doji itu kan candle reversal. Tapi doji di candle biasa dengan doji di Heikinasi kan berbeda, Pak. Bentuknya doji sama. Tapi kalau misalnya screening nyari candle doji, belum tentu di Heikinasinya doji. Kenapa kok nggak ada screeningnya di candle doji Heikinasi yang candle doji? Ya karena Heikinasi ini memang nggak populer di kalangan para trader. Oke. Pak Oli nanya satu lagi. Silakan, Bos. Untuk yang ini Pak, yang di bawah ini, karena pemula ya, itu ada bar-bar ya Pak, biru sama merah. Itu menggambarkan apa Pak? MA itu boleh direview Pak. MA. Volume kali. Volume. Oh, volume ya? Ya, ini adalah volume. Oh. Volume kalau melihatnya di MOS, di Mandiri Sekuritas atau di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki, kalau warnanya biru berarti lebih besar dari hari sebelumnya. Informasinya cuma itu yang didapat. Kalau volumenya merah kayak gini, berarti lebih kecil dari hari sebelumnya. Kirinya besok akan kecil ya, Pak? Kenapa? Kirinya besok akan mengecil ini. Nggak ada ketentuan itu, Pak. Kan hari ini besar. Hari ini besar, besok bisa kecil apa besar? Nggak Kan ada bisa. ketentuannya. Bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar lagi. BBYB kemarin besar, hari ini lebih besar lagi. Iya. Maksudnya Yang- mungkin patternnya nggak selalu merah, biru. Mungkin biru biru lagi, begitu ya Pak ya? Bukan, Pak. Nggak ada Benar, Pak. hubungannya volume ini dengan candle. Oh, Volume ya berdiri sendiri. Volume ini adalah berdasarkan pergerakan transaksi hari ini. Kalau candle di atas ini berdasarkan pergerakan harga. oh, Kan beda. oh iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Rumusnya memang nggak ada. Kalau hari ini besar, besok bisa mengecil. Rumusnya nggak ada. Yang ada adalah kita bisa mengamati dari histori yang sebelumnya di saham yang kita lihat. Contoh, BBYB, biru 2, merah. Biru 3, merah 2 kali. Biru sekali, merah 2 kali. Nah, baru kita bisa di sini. Biru 3, merah. Oh, besoknya biru. Nah, polanya nggak ketemu ini, Mas Yan. Nggak bisa kita baca. Tapi kita bisa antisipasi. Karena hari ini volumenya terlalu besar, harganya turun. Nah, apa ini yang terjadi sebenarnya? Kita harus bedah lagi nih volume besar ini, volume apa? Transaksi di sini, ini kan campur. Pembelian, penjualan. Kalau banyak yang jual pun, ya, kalau transaksi volumenya lebih besar dari kemarin, pasti biru. Maka kita harus detailkan lagi kalau melihat volume ini volume beli apa volume jual supaya lebih detail. Gitu. Kalau Pani, Pak? Kenapa? Kalau Pani? Pani, Naik turunnya cepat nih kali ini, Pani. volatil.
Volatil itu Volatil Pak, itu ya? pergerakannya cepat. Jadi naik turunnya cepat. Nah, ini juga akan berpengaruh ke psikologis kita. Kita itu maunya saham yang bergeraknya cepat atau tidak. Itu harus kita tentukan dulu. Misal, Pak, saya maunya yang bergeraknya cepat, tapi kita nggak bisa transaksi cepat. Jangan, nggak sesuai. Kalau mau pergerakan saham yang cepat, ya kita transaksinya harus bisa cepat. Kalau nggak bisa, ya kita yang ngalah. Berarti karena kita transaksinya nggak bisa cepat, berarti kita harus cari saham-saham yang pergerakannya santai. Supaya kita bisa ngikutin. Yang pergerakan santai apa? Saham-saham LQ45 itu bergeraknya santai. Nggak ada yang naik sampai 20%. Nggak ada di LQ45 ngejar sampai 20% sehari nggak ada. Karena sahamnya bergerakannya santai. Profitnya bagaimana? Ya profitnya agak santai. Pak, bisa diterangkan kalau ditarik naik, kenapa besok dia akan turun? Kalau ditarik turun, besok akan naik. Itu kira-kira penjelasannya gimana, Pak? Oke, penjelasannya gini. Kalau ditarik naik, berarti ada ruang yang kosong, benar? Di atasnya ya? Bukan. Saham yang gap down apa? Gapdown. Tadi si Apa tadi? Fire. Bukan. Tadi ditarik turun. Oh, Enggak Gapdown. bukan. Tadi Wirge. Nah, Wirge ada ruang kosong. Wirge, bentar. Kok Wirge? Tadi pagi kita trading di BHI. Siko kali Pak, Siko Pak. Tadi pagi langsung ARB. Siko, PLN. APLN. Gini AP. Di sini enggak candle biasa. Pak Holi nyari yang gap down. Yang gap down ya, yang gap down. Coba PTBA Pak. Apa? PTBA coba. PTBA. Nah, PTBA. Oke. PTBA ini kan gap down. Ingat, ini time frame-nya daily. Artinya Pak, ini ada ruang kosong. Candle-nya kan nggak penuh nih dari harga di sini ke harga di sini kan kosong nih. Ini gap down. Ini time frame-nya daily. Artinya apa? Suatu saat PTBA ini akan nutup candle di sini. Kapan? Nggak ada yang tahu. Oke, karena ada ruang kosong. Ini time frame-nya daily. Nah, di saat tadi penutupan, ditarik naik, ditarik turun, sama halnya dengan ini. Kalau ditarik naik di time frame pendeknya, pasti kan ada ruang kosong. Contoh, apa tadi? Tarik naik barusan Vira tarik turun kan? Jadi Vira posisinya kan seperti ini, di time frame yang pendek, di time frame 100 menit, nggak kelihatan 1 menit. Di time frame 100 tick gitu, atau di time frame tick itu akan kelihatan ada ruang kosong. Jadi ruang kosong itu harus ditutup. Kapan ditutupnya? Ya, karena time frame-nya pendek, relatif besok bisa ditutupnya. Tik 100 tik masih nggak kelihatan. Satu tik nggak kelihatan, 2 tik.
3 tik 10. Jadi ditarik turun, ditarik naik, itu ada ruang yang kosong yang harus tertutup. Jadi dari berapa tadi? 276 ya. Penutupan 276 ditarik ke 270. Di 5 menit kelihatan nih, Bos. 5 menit. Oke. Coba. Menit ada garisnya 2. Biru sama merah. Nah, ini ya betul. Nah, ini kan ada ruang kosong nih. Berarti ini kan harus naik, Pak. Ini, jadi kalau ditarik turun, berarti kan ada ruang kosong. Berarti harus untuk nutup, ya nutup ruang kosong ini harus naik. Contoh ini nih. Ini kan ditarik turun nih, kosong kan. Maka besoknya naik. Ya memang kita nggak tahu naiknya besok atau kapan gitu. Tapi rata-rata besok sudah bisa ketutup karena ini time frame-nya pendek. Ini ditarik turun. Ditarik naik juga sama. Apa tadi? Selis. Nah ini selis. Kan juga sama nih. Ini kan kosong ruangnya. Bisa jadi ini akan ditarik turun. Nutup dulu, setelah itu bisa naik lagi. Atau nutup habis itu turun lagi juga bisa. Tapi rata-rata setelah nutup naik lagi. Gitu, Bos. Virge tadi tarik naik, Bos. Coba, Bos. Apa? Virge. Virge nggak kelihatan. Masih sejajar. Ya. Sejajar. Iya, di 5 menit masih sejajar sama per atasnya ini kan. Ya, berarti tidak ada ruang yang kosong. Kalau kayak gini. Oke, ada lagi? List coba Pak. Kenapa? List tadi Pak. Apa, Bos? List. Kenapa selis? Itu kan ada gapnya tadi Kak. Ya barusan kan udah dijelasin, Pak. Kenapa lagi? Berarti bisa saja besok opennya di anu Kak, di kumisnya yang terakhir ya. Candle terakhir. Maksudnya gimana? Maksudnya harga open besok bisa saja dibawa dari harga close hari ini. Bisa saja harga di bawah dari close hari ini. Jadi enggak gini. Selis hari ini kan harganya di sini nih, 310. Ya kan? Besok selis ini bisa turun, bisa besok entah bisa kapan, bisa turun ke sini, Pak. Ini tinggal ditarik harganya 306 mungkin ya. Jadi selis bisa jadi turun dulu ke 306 baru naik. Atau kalau dia naik dulu, suatu saat akan nutup ini. Nah, di sini. Selis suatu saat akan turun ke 306. Bisa besok, bisa lusa, atau entah kapan. Karena harus nutup ini, gap up-nya ini. Makasih. Pak Holly, Yes. kalau ngomongin yang soal ditarik naik atau ditarik turun ini, bisa disebut yang disebut gap down atau gap up ya Pak? Ya, betul. Oke. Kalau kayak aku tadi kan beli di 270 Pak, itu berarti bisa disebut pembelian di saat gap down. 270 saham? Fire, kan tadi turun tuh. Berarti itu disebut pembelian di saat gap down juga. Iya, betul. Kan belinya di sini. Jadi Fire bisa harus nutup di sini nih, ada ruang kosong. Jadi bisa jadi besok naik, entah setelah naik apa turun lagi. Itu tergantung besok saat pasar berjalan. Tapi akan naik ke sini, nutup ini, entah kapan. Bisa besok, bisa beberapa hari lagi. Nah, biasanya karena ini time frame-nya pendek, biasanya besok bisa tertutupi. Yeah.
Pak, kalau yang ditarik naik itu apa lebih baik kita jual dulu hari ini karena besok kemungkinan kan akan turun gitu. Kemungkinan turun. Jadi, nah Iya. pertanyaannya satu Bu, besok pagi bisa cepat nggak transaksinya? Kalau nggak bisa, mending sore amankan dulu, jual dulu. Jadi jual dulu aja ya tadi kalau memang naik ya. Ya, Oke. Ini tadi saya ragu-ragu saya jual. Oh iya Pak Holi, itu Yes. di aplikasi adakah untuk mendeteksi saham-saham yang lagi gap down? Karena aku lihat di YouTube itu juga ada orang-orang yang pakai strategi pembelian waktu gap down. ada di bot Telegram itu ada gap down atau crash, itu tinggal dilihat di alarmnya. Alarmnya. Ya, alarm bot Telegram. Bentar, saya tunjukin di sini. Oke. Gap down. Oh. Pertama bisa crash. Oh, crash. Ini crash saham-saham yang langsung gap down. Oke. PTBA ini kan masuk. Gap down hari ini PTBA. Jam 9.08. Kalau tadi langsung beli. Setelah itu kan naik PTBA kan setelah down tadi. Gap down. Film saya nggak ngamatin. Terus atau close Haki. Bounce. Nah ini juga gap down. Kios, coba kios. Nutup nggak tadi? Kios, UNTR, PTBA. Nah ini kan masuk di sini. BKDP, gap down. Ada jamnya di sini. Jam 9:03. Tower, Mari, Film, BKDP. Itu kan down. Sore naik nggak? Atau sampai siang naik nggak? Yang paling jelas tadi kios. Kios Berarti tadi, belinya harus cepat ya Pak ya? ya lihat alarm di sini. Muncul di alarm ya beli. Oh, oke. Berarti tanpa tunda istilahnya ya. Yes. Jadi trading plan-nya Bu di mana gitu? Kalau pakai itu trading plan-nya ke situ Bu, gitu. Iya. Jadi trading plan-nya beda-beda. Jadi Ibu gini dulu. Sebelum Ibu beli, Ibu amatin dulu. Kios nih. Kalau gap down, dia bisa naik ke berapa persen? Oke. Rata-rata ya. Rata-rata saham yang gap down nanti diamatin. Kalau dia naik akan ke berapa persen? Mungkin nanti ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10% misal. Nah, baru setelah itu Ibu bisa nih untuk buat trading plan. Oh, kalau saham gap down rata-rata naiknya itu antara 2 sampai 10% misal. Nah, itu yang Ibu gunakan seterusnya. Oh, oke. Dan Dengan ini ya Pak, apa termasuk kapan tertutupnya juga perlu diperhatikan ya? Yes, betul. Kalau Ibu buat sendiri seperti itu, tradingnya pasti santai. Psikologisnya pasti tenang. Karena Ibu sudah ngamatin. Oke. Ya Pak, makasih banyak Pak. Oleh. Ya Bos. Pak, di Telegram itu kan ada open sama dengan low itu maksudnya apa sih Pak? Oh, maksudnya ya saham-saham yang open sama dengan low. Maksudnya gimana itu? Ya, maksudnya harga pembukaan sama harga penutupannya di saat itu, di jam itu sama Pak. Jadi gini, misal nih, pembukaan harga 100 kan candle itu selalu kayak gini. Open, high, low, close. Kan rumus candle biasa kan selalu seperti itu. Open, high, jadi kan gini. Open, O, high, low, close. Nah, kan seperti ini. Rumus di candle biasa. Nah, kalau harganya seperti ini, berarti kan ini open sama dengan close. Dan transaksinya berapa di saat itu? Di sini kelihatan. Maka muncullah alarm di sini. Ya memang yang mempopulerkan ini itu adalah Pak Fir. Kalau open sama dengan low, dia akan terbang.
Tapi saya juga nggak tahu detailnya seperti apa. Saya nggak tahu, Pak. Nah, yang saya amatin adalah open sama dengan low itu banyak. Mulai jam 9 itu banyak. Dan transaksinya juga bermacam-macam. Kalau hasil pengamatan saya, kalau ada open sama dengan low dan value-nya lebih dari 1B, maka dia naiknya bisa kencang. Kalau lambang bintang sama diamond tuh? Bintang, diamond ini kalau nggak diamond Kompas 100, bintang LQ45. Jadi coba amatin. Ini saham yang hari ini jam 9.05 open sama dengan low. Transaksinya kan beda-beda. Dari saham ini BRMS yang 2,6. Apakah tadi BRMS sempat naik atau enggak? Coba dicek. Naik. Sempat naik, Pak. Yes. Lalu apa lagi nih? Yang 0, ini naiknya seberapa? Sama, open sama dengan low. Kalau yang saya dengar saya nggak tahu sendiri soalnya. Iya. Itu open dan di sesi awal aja kan? Iya, di sesi awal aja. Ya. Karena saya sempat ikut juga di situ, Pak. Oke. Nah, padahal open sama dengan low di saat pasar berjalan kan juga ada alarmnya. Ada bos, udah dibuktikan bos. Walaupun saat pasar sudah buka, kalau di sini value-nya lebih dari 1 miliar, itu kenaikannya kenceng. Tapi nggak tahu, yang Pak Erwin tadi ya, kan ikut Pak ya? Iya, Pak. Kalau saat pasar sudah buka gimana Pak? Screening awalnya itu pas jam pasar buka, langsung buka aplikasinya open sama dengan low, Pak. Oke. Cuman itu berlaku sebentar. Kalau sudah jam 10 bagaimana? Kadang ada yang bertahan, ada yang langsung turun, Pak. Bukan. Jadi sebalikannya itu adalah high, open sama dengan high itu cenderung akan turun. Tapi kalau open sama dengan low cenderung akan naik. Walaupun nanti setelah 15 menit atau 30 menit akan turun kalau open sama dengan low. Bos. Terus terang nih, bagi pengalaman nih, Bos. Ya. Open sama dengan low, Bos. Open sama dengan low juga ada di Haki. Bos. Bentar, Open bentar, sama Pak. dengan low yang Bentar, Pak Yanar. Pak Yanar, bentar dulu ya. Pak Erwin, kalau misalkan screeningnya di saat jam 11, lalu ketemu open sama dengan low, apa itu masih berlaku? Tidak berlaku, Pak. Dia berlaku di jam 9 lewat 1 menit. Berarti di awal aja ya? Betul. Di sesi kedua juga tidak berlaku. Oh ya, oke. Nah, itu yang selama ini didapat ya dari open sama dengan low, Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, kalau menggunakan bot ini open sama dengan low, itu di jam berjalan itu juga ada. Tapi tetap dipilih maksud saya. Kalau open sama dengan low-nya di atas 1 miliar, itu naiknya juga akan kencang. Betul. Ada yang bertahan kok, Pak. Ya. Jadi sisa melihat bid overnya, Pak. Kalau open sama dengan low mendukung bid over, itu biasanya kencang naik, Pak. Bidnya lebih besar daripada open. Pak Erwin. Daripada afternya. Pak Erwin. Ya. Pak, itu kan tadi kata Pak Erwin itu jam 9 lewat 1 ya, open semua dengan low itu. Tapi di sinyal Telegram itu paling awal keluarnya itu 9 lewat 3, Pak. Dia biasanya kalau di sinyal Telegram, soalnya saya juga pernah ikut di Hakibot, itu biasanya ada volume tertentu, Pak. Ada volume tertentu pencapaiannya baru bisa dia laporkan. Artinya sudah jalan ya, sudah telat. Ya, kalau di open low di bot ini memang yang diambil adalah transaksi yang minimal 100 juta, Pak. Betul. Ada persennya, Pak. Dia juga ada persennya di atas 5% kayaknya dilapor, 10% dilapor. Ya. Kalau Bapak ngelihatnya via apa, Pak? Pak Erwin?
Saya biasa melihat di ini, di Haki. Haki IDX. tak berbayar juga ada di situ. Kalau Haki berbayar kan langsung Telegram. Oh, yang versi Pak, yang versi yang tidak berbayar itu ada anunya di situ, Pak. Di Play Store ada. Sama ini, Haki kan ini, Bu. Haki itu ini, yang di layar ini. Yang di Telegram ya. Ya, itu Haki Bot itu yang Telegram. Ya. Di Indo Primer juga bisa, Pak. Bisa. Di Mandiri juga bisa screeningnya. Cuma dari beberapa teman-teman itu banyak juga yang tidak cocok, yang tidak sesuai. Ada juga yang sesuai, Pak. Paling sesuai di mana, Pak? Paling sesuai di Haki ini. Artinya enggak, maksudnya tradingnya itu menggunakan opsi sama dengan lo, ada yang cocok, ada yang tidak juga sama tiap orang. Kalau pengalaman Pak Erwin yang paling maksudnya nyaman apa paling sesuai itu yang dari bot Haki Open Law ini ya? Atau dari mana, Pak? Maksudnya? Untuk screeningnya itu kalau screeningnya dari Haki, Pak, Bu. Dari mana? Karena dari Haki bisa ditentukan open sama dengan lo, terus nilai transaksinya juga maunya berapa, 1 M ke atas, ada di situ, Bu. Yang di Haki yang ditampilin Pak Holi ini, Haki Open Law ini atau Haki yang mana? Di Haki, kan Haki itu kalau kita download pertama itu kan ada Haki yang belum berbayar. Nah, di situ bisa dibuka. Yang mana? Kalau yang sudah berbayar, kita sisa masuk di grup-grupnya. versi Android ya, Pak ya? Ini maksudnya yang Ini loh, belum Haki itu ini. Haki itu ada 2. Kalau yang gratis itu di Play Store, tapi nggak selengkap dengan yang ada di bot Telegram. Gitu. Open sama dengan lo di Haki itu ya ini. Perintahnya apa, Bos? Kenapa? Perintahnya, itunya, skor atau biasa? Nggak ada perintahnya. Ini Keluar sudah ada sendiri. di sini, Pak. Keluar sendiri. Nggak usah diperintah, keluar sendiri. Kita sisa bergabung di grupnya, Pak. Gitu. Jadi ini langsung muncul yang sudah yang sudah punya bot ya. Tinggal dilihat. Ini kan ada banyak alarmnya di sini. Makanya kalau memang benar-benar mau memahami saham, gunakan bot ini karena strateginya banyak sekali. Nanti tinggal dicari mana yang sesuai dengan kita. Kalau untuk mencari sahamnya open sama dengan lo, itu di bot bisa, di mana? Di pot bisa, di di MOS bisa untuk mencari saham apa sih yang open sama dengan lo. Tinggal kita kriteriakan lagi mau transaksinya yang berapa. Kalau di MOS itu muncul sendiri ya, Pak? Kalau di MOS? Di MOS tinggal di klik di stock filter, Bos. Stock filter. Ada itu, stock filter ya. Nah, di bawah sini tinggal dipilih nih. Kategorinya apa? Composite misalkan. Ya, composite. Di sini. Langsung, Bos. Lalu volumenya yang berapa? Lebih besar dari berapa? Nilainya lebih besar dari berapa? Ya, nah di bawah ini ada open sama dengan open. Di Apanya, sini. Ais? Oh, Lalu tinggal di set. Apanya mobilnya Mas itu? Nah ini muncul saham-sahamnya. Oh ya, udah mobil Ais. Bagus. Jadi itu screeningnya. Oh, bagus ya. Pak Oli, Yes. Pak Oli, ini terkait dengan open sama dengan low buat teman-teman juga. Kalau saya sih pengalaman saya sampai sekarang juga masih menggunakan salah satunya itu menggunakan screener yang ada di Data Saham Indonesia. Iya, DSI. Iya, di situ memang ada rumus yang harus dimasukkan. Tetapi selama ini kalau misalnya tepat gitu ya open sama low, kemudian ada tambahan misalnya volume dan lain-lain, itu ternyata dia dari kenaikan dari 0,1 sampai dengan 14%. Bagus banget. Itu muncul, Pak.
Contohnya tadi pagi saya jam 9.01 saya screening, itu yang keluar Fire sama Demas sama satu lagi Wirge. Tiga itu yang muncul, Pak. Nah, kemudian setelah itu berjalan ada beberapa yang muncul ternyata memang seiring dengan kenaikannya. Itu sih Pak, kalau di data saham Indonesia saya pakai sampai sekarang masih muncul itu. Itu harus berbayar ya Pak ya? Ya, biasanya kalau data saham Indonesia enggak berbayar itu. Itu rumusnya yang Pak Fier itu bukan? Iya, yang Pak Fier, Fier, betul. Kalau di data saham itu rumusnya Pak Fier, Pak. Bukannya 89.000 Pak? 89.000 per bulan atau? Bisa kalau itu. Iya, iya Pak. Lihat WA. Iya Pak, siap. Tanya kan, cepat dapat tuh. Lihat WA. Kalau DSI Pak, aplikasi DSI banyak manfaatnya selain open sama dengan lo apa? Saya sih selama ini cuma pakai itu aja Bu, open sama dengan lo aja yang saya lihat. Kalau yang lainnya sih enggak. Enggak ya? Iya. Karena memang itu yang sering diucapin Pak Fir berkali-kali jadi. Iya. Kan di situ juga paling 2-3% keluar. Keluar. Hanya setauku bayar sih Pak 89 kah per bulan? Bisa kalau itu mungkin ya. Oh itu Bu. Kalau itu kalau kelihatannya ya, kalau nggak bayar itu bukanya cuma bisa sekali atau 2 kali. Tapi kalau ulang buka lagi nggak bisa di reject. Oh, oke. Kurang lebih 2 sampai 3 kali. Berbayar dan tak berbayar. Oh. Oke, mungkin tergantung amal perbuatan, Pak. Itu dia. Waduh. Amal ibadah. Biasanya dia 2 sampai 3 kali kita bisa riset masuk bisa, tapi kalau lewat dari itu nggak bisa lagi kecuali kalau bayar. Oke. Coba yang besok yang aplikasi yang gratis itu cuma di tempat Pak Holi aja lah pokoknya. Enggak gratis Pak, sudah dibayarin sama Pak Holi. Iya justru maksud saya kita terimanya gratis. Telegram dikasih. Tapi kalau stylenya saya lebih cenderung masuk ke ini, ke baru pelajari beberapa hari untuk tools ini kayaknya cenderung lari ke situ Pak, lebih enak. Belum bisa tradingnya lagi. Bisa. Ya udah kalau bisa Pak. Gimana Pak? Sorry. Nah kalau untuk saya pribadi bukan membandingkan antara ini dengan ini, untuk lebih mudah dicerna dan lebih gampang secara logika, yaitu di ini tools ini Pak kelihatan. Oke. Kalau saya pernah ikutin juga open sama dengan low, tapi kalau enggak cepat-cepatan juga ya kadang boncos juga Pak. Oh iya benar. Kalau di grup sini Pak seniornya bukan ngejar open sama dengan lo, ngejar arah semua. Nyalinya kuat. Hebat. Arah hunter ini. Bukan ngejar arah, yang penting ngejar tuan. Jadi nggak peduli harga tinggi kah, harga rendah kah, langsung tabrak lari. Orang Manado tuh. Yang keroknya orang Manado. Tapi jangan salah Bu, yang seperti itu pernah diguyur Bu. Jadi dia sudah hafal sebenarnya. Semua sama. TKP-nya udah hafal itu. Bu, jadi maksudnya senior itu sekarang maksudnya orang gila Bu, maksudnya itu Bu. Senior itu orang gila karena sering diguyur bolak-balik Bu, makanya sudah tahu polanya. Untung saya baru member 3 hari. Sama Pak, saya 3 hari juga Pak. Aku juga awalnya kaget Pak, tapi lama-lama pada gitu ya, jadi maklum. Enggak apa-apa kali Bu. Cuan rasa dusta kali-kali Bu kalau diguyur. Ya, benar-benar biar tahu rasanya. Ya, cuan rasa dusta gitu Bu. Pak Holi. Yes. Kita cek Homi Pak, dia tuh naik, tapi kalau dia turun sopan banget Pak, cuma 1 tik. Turun sopan.
Mantap tuh. Turun banyak ngamuk, Bu. Ini dia. Spike 5 sudah tercapai menuju spike Sopan pakai 15. pamit dan Turun banyak ngamuk, Bu. Aduh. Feminim Iya, Pak. berarti, Bu. Senangnya yang sopan-sopan, Pak. Iya, feminim ini berarti Homi. Wis, Homi daily-nya Hijau kedua, biru kedua. Homi. Hari ini baru tercapai spike 5-nya, kemudian dia lewat sedikit. Apakah besok dia mau melanjutkan kenaikan, Pak? Oke. Jadi Homi ini sudah nembus EMA 20 daily-nya. Daily-nya sudah nembus EMA 20. Ini belum ada koreksi. Gila. Spek 05 sudah tercapai, Bu? Iya, Pak, 510. 510 atau 505? Oke. Itu nanti dicek, Bu ya. Nanti dicek ada siapa aja di dalam ini, di dalam Homi. Sekurit maksudnya bandarnya siapa aja di dalam sini. Iya, nanti di Stockbit. Ya, di Stockbit atau di mana aja boleh. Nah, kalau ada YP, misalkan nih ada YP, ada MG, perhatikan angkanya. Punya di berapa. Kalau punyanya di 488 ya, besok bisa jadi nggak sopan lagi, Bu. Oh, berarti terkenal YP ya? Ya, YP atau MG. Nah, itu biasanya kalau punya harga bawah, cenderung dia kan sudah profit ya. Namanya sudah profit, bebas kan mau take profit atau enggak. Wah, ini sadis kalau dapat dari bawah tadi nih. Ya, ini belum koreksi nih. Makanya kayak eskalator tegak gitu. Ibu kenapa nggak? ya itu tadi Pak, sopan itu karena itu. Sopan ya. MG sama YP itu kadang juga oper-operan, Pak ya? Bukan cuma itu, Pak. Yang lain juga sama. Tapi kita kan nggak tahu untuk itu. Oh ya, Homi ini. Nah, Homi ini dari apa ini namanya dari trendline dia mantul dari supportnya dari kemarin. Oh, mantap. Jadi pembalikan dari supportnya Homi. Sama kalau memantau, kalau memantau sama nih, pasti sebelum biru kayak gini nih. Sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Oh, berarti sumbu atas, sumbu Itu yang panah hijau, Pak. Yang Bapak lingkari panah hijau maksudnya apa, Pak? Panah hijau saya belum ketemu, Bu. Ini maksudnya apa? Panah hijau ini saya cari-cari memang masih belum ketemu. Tapi kalau ada panah hijau ini, volumenya di saat itu besar. Jadi untuk naik itu kenceng. Panah hijau. Tapi saya belum tahu. Ini mungkin momentum ya. Mungkin momentum atau apa saya juga belum tahu. Ini juga muncul sendiri. Saya nyari ini apa juga nggak tahu, belum tahu. Tiba-tiba muncul sendiri aja. Tapi kalau yang saya perhatikan, di saat muncul panah biru, itu sahamnya naik. Volumenya juga kenceng. Di saat muncul panah biru ini. Panah hijau ini. Kaitannya dengan panah merah. Pak Oli. Yes. Tadi sempat menyinggung soal bandar, Pak Oli. Iya. Yang tadi Pak Oli bilang itu suruh cek bandarnya siapa. Apa bandar itu bisa ganti-ganti ya Pak Oli dalam satu saham? Dalam satu saham ya bisa aja Pak. Kan bisa juga membuat banyak sekuritas. Iya, katakanlah Homi ini. Homi katakanlah yang kemarin bandarnya YP misalnya, terus besok bandarnya PD misalnya gitu. Bisa begitu ya Pak? Oh bisa. Bisa Pak. Hari ini YP masuk, habis itu jual. Besok siapa lagi? MG mau transaksi di Homi, ya kan bisa Pak. Tergantung penguasaan barangnya ya. Ya, betul. Mana yang paling banyak. Oh gitu. Oh. Oke, siap. Oke. Jadi kesimpulannya Pak Oli ya? Ya Pak? Yes. Jadi kesimpulannya kemanapun teori dibawa tetap endingnya 100 stick dengan 1 menit merah dan hijau ya? Yes. Itu tenang. Iya. Endingnya di situ Pak. Jadi keputusan akhirnya tetap di situ. Karena
dengan 100 tick sama 1 menit, kita bisa tahu ini baru mau naik, baru mau turun di waktu yang pendek. Mau open sama dengan lo, mau buat Telegram, mau Monica, mau siapa, tetap ke sana ya Pak ya, endingnya. Yes, betul. Tapi masih ini enggak Pak, manfaat enggak untuk belajar apa katanya bandarmologi? Semua namanya belajar pasti manfaat, Bu. Nanti tinggal dikombinasi. Oh, walaupun bandarnya udah ditutup ya Pak ya itunya keterangannya. Iya. Nah, bandara kan ditutup berarti kita melihatnya kan untuk besok nih. Kalau saat jam bursa kan kita nggak bisa tahu kan? Nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat karena sudah ditutup. Nah, biasanya apa? Setelah bursa tutup baru kan kita masih bisa melihat. Nah, itu digunakan untuk analisa besok saham apa nih yang mau kita beli, siapa aja di dalamnya. Gitu. Oke. Tapi Makasih, Pak. yang saya amati selama ini, Pak Holi, kalau di SLIS, kalau ugal-ugalan naik kayak tadi itu, biasanya ada YP dan MG di dalam, Pak. Ya. Tapi besoknya kadang langsung dibanting. Makanya itu kan kita besok kan harus siap-siap, Pak. Ada siap, kalau misalkan besok pagi mau beli SLIS, kan kita bisa cek nih siapa aja di dalam ya, ada MJ atau ada YP. Kalaupun ada punya harganya di berapa? Oh, kita melihat ke harga lagi Pak ya? Iya. Koleksinya dia ya? Yes. Oh iya Pak, ngomong-ngomong lihatnya di mana ya Pak ya? Lihatnya di bot Telegram ini bisa Bu. Jadi nanti ya, ini update-nya. Update-nya jam 21 WIB. Jam 9. Yes. Lihatnya miring, NBS. Diketik Bu, NBS ratio. MBS. Misalkan SLIS 10. Oke. Nah, maka akan muncul nanti di sini sahamnya. Oh, jam 8 malam, sorry. Jam 8 malam baru update-nya. NBS rasio ya Pak ya? Yes. Siap, makasih Pak. Di MOS juga bisa kok. Bisa. Di MOS di mana Pak? Di quote Pak, di quote. Di ini, stok broker transaksi. Broker transaksi? Kalau di MOS sekarang udah kelihatan. MG ada di harga 294. Berarti besok ugal-ugalan lagi tuh. Ugal-ugalan. MG masih punya kan 294. Harga sekarang berapa? 310. Ya, sama YP juga ada itu Pak. 290. Itu ada orangnya Pak kalau YP. Asik. Itu sopan Pak. YP juga sudah punya 290 malah. Iya, lebih rendah Pak. Jadi bisa jadi besok langsung dihajar turun ke bawah. Tadi kan ditarik naik ya. Iya, betul. Nah, artinya apa? Jangankan orang lain, misalkan kita punya di 290 gitu. Kira-kira mau dijual nggak di 310? Jual Pak, sudah untung. Nah kan, ya sudah, sama aja dengan orang lain ya pasti berpikiran seperti itu. Artinya naiknya besok tidak akan jauh ya Pak ya? Ya, jadi nah besok ini mungkin naik dikit habis itu turun. Kalau turun bisa dipastikan ini jualan ya. Kalau setelah turun, nah kita baru masuk lagi nggak apa-apa. Kita ngelihat bandar yang paling besar megang ya Pak ya? Bukan Bu, bukan yang paling besar. Ini kan dari pengalaman para retail ya. Karakter apa MG sama YP itu biasanya profit 2% atau 2 tick biasanya dia jual. Oh, oke. Nah, dari itu terjadinya kan bukan sekali 2 kali. Setelah diamatin banyak retail, kalau ini keluar biasanya turun tuh saham. Oke. Siap. Berarti benar Pak ya? MC sama YP itu orang MCS Pak ya? Iya, YP itu Januar Purwanto. MG itu Marga. Philip Bos.
Annual profit Dr. dua tik, Purwanto. satu tik, ambil. YU ada YU juga, Yeni Untung. Yeni Untung. Ya bener, Oh, keluar TS masuk itu loh. TS Silvi. Kalau YP sama MG di dalam biasanya turun naik, besok turun, lusanya naik, besok turun, lusanya naik, begitu Pak. Iya. Suka goyang-goyang berarti Pak. Goyang-goyang. Kalau YP di MCS, kalau mau aman beli saham Hope. Dia punya harga di atas soalnya. Humi MG punya di 504 cuman sedikit. Maka tadi sopan kan? Kan nggak ada nih YP sama MG yang punya banyak. MG cuman punya sedikit. Iya, betul. Berarti kalau AO Pak, yang pimpinannya AO itu berarti sopan Pak AO itu. Sopan ya AO ya. AO sama AK. Artinya ya Pak Oli ya, tidak bisa ditentukan karakter saham itu punya satu karakter ya. Iya Pak, ya bukan. Jadi contoh kita Pak ya, kita aja. Jadi bisa dikembalikan ke kita. Kita itu kadang sering beli saham yang itu aja kan? Iya. Ya. Sebenarnya sama, walaupun big money itu punya inceran saham masing-masing. Maka disitulah timbul karakternya, karakter sahamnya. Oke. Oh, Pak Holi, saya baru ngerti nih. Ternyata kenapa saham Homi ini Pak sopan. Ternyata Bandar AO ini Pak pimpinan kita Aziz Oli namanya. Saya baru sadar. Baru lagi nih. Baru lagi. Aziz Oli ya. Aziz Oli baru saya sadar. Besok kita cari yang bandarnya pegang AO ini Pak. Sama satu lagi Pak, RO. RO. Oh ya. Rudi Mundo Logit. Memang bandarnya banyak di sini. Pak, ini beda frekuensi dengan volume apa ini Pak? Frekuensi terhadap apa? Volume terhadap apa? Frekuensi ini berarti jumlah akun Pak di situ. Oh, kalau orangnya kan bisa jadi kan, satu orang bisa punya 2 akun kan bisa. Kalau frekuensi ini jumlah akun yang transaksi. Ini. Kalau volume ya jumlah transaksinya. Ya. Jumlah lot, bukan Pak? Yes, jumlah lotnya. Kalau frekuensi jumlah orangnya. Terima kasih Pak. Pak. Oke, ada lagi? Poli. Yes. Nanya fast trade Poli. Oke, Bos. Itu kan merah memerah, biru membiru itu Poli ya? Ya. Itu jaraknya itu kan paling kadang-kadang nggak nyampe 5 menit Poli ya? Ya. Kita merah kita jual gitu ya. Biru masuk lagi gitu. Itu persenan yang didapat tuh cuannya paling di bawah 2% Pauli ya? Ya. Betul nggak Pauli? Betul. Ya kalau bisa di atasnya itu gimana caranya Pauli? Kita tahan atau gimana? Caranya swing ya? Iya. Oh gitu. Berarti konsekuensinya kalau fast trade ya segitu ya? Iya. Berapa persen Pak? 1% aja, jangan 2%, besar 2%. 1,5 Pauli tadi. 1,5%. Berapa menit? Nggak nyampe 1 menit. Nggak nyampe 1 menit, 1,5%. Dibulatkan aja deh, 2 menit misal. Sehari jam 9 sampai 11.30 berapa menit Pak? 30. Jam 9 sampai 11.30. 2,5. Itu kalau dapat yang Pak, Pauli terus Pak. Pauli, hitungannya gini, Pauli kan 5%, 5 hari 5 sampai 10%, 5 hari Bos. Ya. 2 menit, 1 hari 2%. Kalau konsisten sampai hari Jumat sama 10%, cuma 2 menit, nggak mikir-mikir panjang, nggak ngingat-ngingat, tidur nyenyak Bos. Tutup Ya. RDN langsung. Jadi gini Pak, fast rate. Jadi fast rate itu untuk transaksi cepat ya. Dan transaksinya jangan sekali. Ya. Transaksinya jangan sekali. Kalau sekali ya nggak kerasa.
harus berkali-kali fast rate itu. 1%, ya, 1%. Kalau 10 kali transaksi, 10%. Potong fee, oke lah, masih bersih, anggaplah 5%. Jadi fast rate itu memang transaksinya beberapa kali. Kalau one day trade, ya, kalau day trade sekali transaksinya, sehari cuman transaksi sekali. Kalau fast trade atau scalping, itu transaksinya beberapa kali. Profit 1%, profit 2%, nggak masalah. Tapi transaksilah beberapa kali. Baru kerasa hasilnya. Maka saya itu nggak banyak-banyak kok. Profit itu nggak banyak-banyak. Sehari itu target saya cuma 1 juta. Ya, muluk-muluk, Wali. Iya, per RDN. Modalnya masalahnya kan? Enggak, Pak, modalnya juga nggak banyak-banyak. Saya itu modal 1 RDN ya, 5 sampai 20 maksimal. Maka sehari target saya itu cuma 1 juta per RDN. Cukup. Buat saya ini cukup. Sebenarnya cuma di emosionalnya, Pak Wali, ya. Iya, betul. Psikologisnya itu kadang masih kurang gitu. Nah, itu berarti berpengaruh lagi ke psikologis yang malam ini. Nah, supaya psikologis kita tetap tenang, cara saya adalah saya bagi RDN-nya. Misalnya saya punya 6 RDN. Tiap RDN saya bagi 20 juta, 20 juta. 1 RDN targetnya 1 juta. Kalau jam 9 lebih 10 sudah 1 juta, saya tutup RDN itu. Buka lagi RDN yang lain. Jadi kita jadi fresh lagi. Cara saya dulu seperti itu di saat awal-awal supaya psikologis saya itu nggak muluk-muluk. Tapi kalau nanti sudah bisa 1 RDN diisi 100 pun nggak masalah, karena sudah tahu Mas saya. Medannya sudah tahu. Gitu, Bos. Yes. Ada lagi? Pak Holi. Yes. Mungkin ada jawabannya ya, Pak ya. Begini, bagaimana kita bisa membaca bahwa pada saat saham itu koreksi, itu hanya koreksi sementara dan kemudian naik lagi. Kan ada kayak begitu, Pak. Turun, kita panik gitu kan. Tapi habis itu naik lagi setelah kita jual gitu, Pak. Oke. Bagaimana kita bisa menentukan ada saham yang begitu atau memang mau turun beneran gitu, Pak? Oke. Di time frame berapa, Pak? Yang 1 menit 100 tick. Biasa fast trade, Pak. Fast trade. 1 menit 100 tick. Saya belum punya alatnya kalau itu. Contoh kayak gini. Oke, saya buka dulu dari daily, Pak ya. Daily. Ada saham yang ARB. Pernah lihat saham yang ARB? Ya, oke. 3 hari ARB, 2 hari ARB. Itu koreksi atau bisa naik lagi. Gitu. Nah, itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat saham ini masih bisa naik lagi asal dia ARB tapi tidak ada yang keluar. Contoh. Ini untuk yang ya, Pak ya, untuk yang swing berarti ya, Pak ya. Bukan. Supaya mudah nanti saya menjelaskan ya. Kita semuanya supaya mudah dulu mencernanya. Saya gunakan dulu time frame daily. Oke. Di daily contoh lah slice. Contoh slice. Karena saya kemarin ngalami dan saya baru tahu Pak di sini. Setelah saya ngalamin saya baru tahu. Slice ini kan ARB. Tapi tidak ada yang keluar. Oke. Nah, cara kalau seperti ini berarti tinggal nunggu nih, ini akan naik lagi pasti. Karena tidak yang keluar. Nah, saat naik lagi inflow masuk lagi. Artinya apa? Ini koreksi dan bisa naik lagi. Tapi di saat slice turun dibarengin dengan inflow, outflow, maka turunnya juga drastis. Nggak ada koreksi untuk naik.
bukan koreksi ini. Ini memang akan turun. Turun serius itu Pak ya. Yes. Nah, artinya apa? Kalau time frame 1 menit sama 100 tick, karena di sini tidak ada, berarti kita hanya bisa melihatnya time frame 5 menit. Kalau misalnya saham yang kita beli turun, tapi outflow-nya nggak ada, kita hanya bisa melihatnya 5 menit, Pak. Kalau 1 menit karena di sini nggak ada, maka saya bilang tadi saya nggak punya alatnya. Seandainya di 1 menit di sini ada, maka itu bisa kita buat acuan. Saham di time frame 1 menit turun, tapi outflow-nya nggak ada, ya kita hold, tunggu dulu. Gitu. Yang bisa kita lakukan, ya 5 menit berarti di sini. Masalahnya ini real time tidak Pak? Real time, Pak. 5 menit ini real time. Di saat Bapak klik, ini real time. Jadi kalau kita bisa ngamatin ya per 5 menit. Selama 5 menitnya tidak ada outflow, saham ini masih bisa naik. Bisa naik lagi. Ini bisa menjadi alat untuk sedikit bikin tenang gitu loh Pak. Tidak ya, terlalu betul. panik. Yes. Jadi kalau ada saham turun tapi nggak ada outflow-nya, tungguin aja. Naik lagi. Atau saham jadi sebaliknya juga gitu. Kalau ada saham yang turun, tidak ada outflow-nya, ya kita masuk di situ. Kan bisa dibalik seperti itu ya? Betul. Berarti kayak BP, Pak ya? BP. Oke, kita cek. Di BP. BP 5 menit terakhir ya. BP lebih banyak di dalam, Mas ya. Yang 5 menit. Apa yang daily, Pak? Yang daily. Daily, oke. Nah, daily. IBP ini pasti akan naik lagi nih. Tinggal nunggu. Karena tidak ada yang keluar. Tapi begitu juga sebaliknya ya. Kalau ada saham yang naik, tapi inflow-nya nggak ada, hati-hati. Ya kan? Saham naik terus, inflow-nya nggak ada, itu naiknya bisa, habis itu akan diguyur, akan turun. Iya. Cuma speknya sudah tercapai Pak ya, yang daily ya? Yang apa Pak? BP? Speknya sudah tercapai Pak. BP daily-nya iya. Oke, ada lagi? Di BP soalnya penguasaannya luar biasa kepemilikan BP. Bandar II. Bandar II. Oke, ada lagi yang lain? Kalau fire banyak yang keluar nggak Pak tadi Pak? Fire daily-nya banyak yang masuk. Yang 5 menit. 5 menit masih banyak yang masuk. Tadi di menit keberapa ini? Di sini yang keluar tadi, Pak. Jam-jam mungkin jam awal tadi ya, awal sesi 2 tadi. Baru banyak yang keluar. Tapi setelah itu masuk lagi. Berarti kemungkinan besok bisa naik lagi ya Pak ya? Masih bisa naik ya? Yes. Yang dilihatnya 5 menit atau 30 menit Pak? Bagusnya. Bapak mau trading plan-nya, mau transaksinya, kalau swing daily Pak. Oh daily ya? Iya, kalau swing daily. Kalau pas read baru yang 5 menit sama yang ini. Harusnya 1 menit, ya kan? Karena di sini nggak ada 1 menit, ya kita pakai terpaksa 5 5 menit. Ya. Oke, ya. Makasih Pak. Yes. Ada lagi? Jikon bos. Jikon.
outflow. Outflow. Nah, Jikon banyak yang keluar. Jikon keluar ya. Oh, 5 menitnya. Daily-nya banyak yang keluar. Wah, lama turun besok Pak. Biarlah dia keluar, kita masuk. Kajian mana bos? Kajian juga. Kajian. Menghibur diri ya Pak Januar. Kajian banyak yang keluar. Menghibur diri. Ya. Kasihkan fast trade bos. Lupa kontrol. Soalnya ada di Stockbit ya. Tapi masih biru pertama, biarlah, percaya channel aja. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Pauli, saya Pauli. Oke, terima kasih Pauli. Yes, yang lain ada lagi? Cukup. Sudah cukup? Oke. Cukup, Pauli. Makasih Pauli, makasih. Terima kasih Pauli. Terima kasih Pak. Berkah semua Pak. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat, Bali. bisa diterapkan saat trading, dan pastinya harus bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak, makasih banyak. Terima kasih Pauli. Thank you, Pak.